Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, in this video, I'm going to be continuing about pembahasan soal-soal TOEIC yang kali ini merupakan bagian kedua untuk pembahasan question and responses. So, para intelektual muda, please stick around dan kita bahas sama-sama. Here we go. Alright, so dengarkan, listening ini dengan hati-hati, kemudian saya jelaskan jawaban yang tepatnya. Here we go. Review test for part 2. Directions. In this part of the test, you will hear a question on the audio program. After that, you will hear 3 possible responses to the question. Each question and each response is given only once and is not written out in your book. You must listen carefully. Then, in your book, mark the answer choice, A, B, or C, that you think is correct. Listen to a sample. You hear, "Where have you been, Steve?" You then hear, A, at the gymnasium. B, very well, thanks. C, yes, I have. Choice A, at the gymnasium, is the best response to the question, "Where have you been, Steve?" You should mark A. Now, let's begin with question number 1. Alright, dari listening tadi dapat kita simpulkan bahwa pada question and responses akan ada 3 pilihan jawaban A, B, C, dan kita harus temukan jawaban yang tepat terkait dengan question dan respon yang tepat untuk jawabannya. Nah, contoh tadi adalah where have you been, Steve? Pertanyaannya dimulai dengan where. Nah, kalau where berarti jawabannya pasti tempat. Choice A, jawaban yang tepat, karena dia menjelaskan dia berada at the gymnasium. Sedangkan B dan C tidak tepat, karena B itu menjawabnya dengan very well, thanks. Dia menunjukkan kondisinya. Sedangkan C, dia hanya menjawab yes, I have. Apa yang dia miliki? Tidak jelas. So, kita harus hati-hati mendengarkan tipe pertanyaannya. Apakah itu where, who, when, what, atau yes no question. So, are you ready to listen for the other example of question and response? Here we go. Number 1. Who wrote this forecast? A, it's a good forecast. B, I think Margaret did. C, it was written last week. Alright, pertanyaan pertama dia bertanya seperti ini. Who wrote this forecast? Pertanyaannya dimulai dengan who, siapa. Maka kita pilih jawabannya siapa yang melakukannya, siapa yang menulisnya. Yang A, pilihannya adalah, atau statementnya, it's a good forecast. So, it's not the correct answer to answer who, untuk menjawab pertanyaan who, karena yang harus dicari adalah names of person, nama seseorang. B, jawabannya I think Margaret did. Saya pikir Margaret yang mengerjakannya. Nah, ada nama orang di sana. So, jawaban yang tepat adalah B. Kita silang dulu ya. Nah, bagaimana dengan C? It was written last week. Last week berarti timing atau time. So, it's not the correct answer to question number 1. Right? Jadi di sini tadi dia bertanya dengan who. Jawabannya harus the name of person. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Wait a minute. Here we go. Number 2. Do you drive to work or take the subway? A,
Yes, I went to work. B. No, but thanks anyway. C. I always take my car to the office. Oke, nomor 2 pertanyaannya menggunakan jenis pertanyaan yes, no question karena dimulai dengan do. Oke, pertanyaannya adalah do you drive to work or take the busway? Apakah kamu mengendarai mobil untuk ke kantor atau hanya naik subway? Berarti ini pilihan soal jawabannya. Maaf, maksudnya adalah soalnya berkaitan dengan memilih salah satu. Drive to work atau take the subway. Nah, so it's belong to alternative question. Nah, jawaban yang A dia bilang, yes, I went to work. It's not a correct answer. Karena dia menjawab terkait dengan, ya, saya pergi bekerja. Ini bukan jawaban untuk memilih salah satu. Yang B, no, but thanks anyway. No, but thanks anyway. It's not a correct answer as well. Dan yang C, I always take my car to the office. Nah, inilah jawaban yang tepat untuk pilihan jawaban kedua. Kenapa? Soalnya tadi terkait dengan alternative question. Dan hati-hati dengan pertanyaan yang dimulai dengan do. Tidak selamanya pertanyaan yang dimulai oleh do, did, does, is, am, are itu adalah yes no question. Saya hampir terkecoh juga tadi ya. Tapi ternyata dia ada pilihan bla 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 or bla bla. Nah, berarti itu adalah alternative question. Kalau alternative question kita pilih salah satu. So the correct answer is C. Alright, now we come to the next. Number, yes, okay, here we go. Number 3. You're joking, aren't you? A. No, I'm completely serious. B. I know some good jokes. C. That's very funny. Oke, untuk nomor 3 kita identifikasi dulu jenis pertanyaannya. Dia bertanya seperti ini, you're joking, aren't you? Nah, ada pertanyaan di belakang. Kalau pertanyaan di belakang itu namanya adalah tag question. Statement di awal, pertanyaan di belakang. Nah, responses to tag question are biasanya yes or no responses. Sekarang pertanyaannya, you're joking, aren't you? Kamu bercanda, bukan? A, jawabannya no, completely serious. No, I'm completely serious. So, jawaban yang tepat adalah A. Karena tadi kuncinya adalah tag question response biasanya dijawab dengan jawaban kalau tidak yes atau no responses. Sedangkan yang B, dia bilang I know some good joke. I know some good jokes. Berarti it's not the correct answer. Yang C, that's very funny. Sangat lucu, tidak nyambung dengan pertanyaannya. Kamu melucukan, kamu bercandakan, tidak sangat lucu. Nah, berarti jawaban C tidak nyambung dengan statement atau pertanyaan untuk nomor 3. Tapi sebagai kata kunci, ingat bahwa tag question biasanya direspon dengan yes atau no. Alright, now we come to number 4. I know some. Number 4. What kind of movies do you like best? A. I enjoy seeing movies. B. I like all kinds of music. C. Comedies are my favorites. Alright, so pertanyaannya adalah what kind of movies do you like best? Nah, apa respon yang tepat untuk menjawab apa jenis movie yang kamu sukai? Yang A, dia menjawab dengan I enjoy seeing movies. Katanya adalah seeing. Yang diminta jenis movie yang kamu suka. Berarti jawabannya A tidak cocok untuk soal nomor 4. Yang B dijawabnya I like all kind of music.
yang ditanya movie dijawab dengan music. So it is wrong. Yang C, comedies are my favorites. Nah, tadi yang ditanya movie, jenis movie-nya adalah comedies. So, tipe-tipe movie yang ada di dalam option A, B, C atau tipe movie-nya hanya dijawab pada pilihan yang C. So, the correct answer is this one. Alright, now we come to the next. Number 5. Number 5. Did Tomiko go to a doctor? A. No, she's not a doctor. B. Dr. Douglas is her regular physician. C. No, she just took a couple of aspirins and went to bed. Alright, number 5 pertanyaannya adalah did Tomiko go to a doctor? Did dimulai dengan did. Nah, dan tidak juga ada did ya. Berarti pertanyaan ini adalah termasuk tipe yes no question about going to a doctor. Nah, pilihan yang tepat adalah C. Kenapa? Nah, dia bertanya apakah Tomiko menemui dokter? Yang A jawabannya no, she is not a doctor. Dia bukan seorang dokter. Tidak nyambung. Yang B, Dr. Douglas is her regular physician. Nah, tidak juga jawaban yang tepat karena pertanyaannya yes dan no, apakah dia mengunjungi dokter atau tidak. Nah, yang C dia bilang no, she just took a couple of aspirin and went to a bed. Nah, dia hanya meminum aspirin dan tidur. So, jawaban yang tepat adalah C. Alright, now we come to the next question. Alright, sudah slide berikutnya, kita masuk ke soal nomor 6. Here we go. Number 6. Why does Kent look so tired today? A. I think he went home. B. Because he worked until midnight. C. He tried to look for it. Alright, which one is the best answer? Pertanyaannya dimulai dengan why. Berarti jawabannya berkaitan dengan reason. Why does Ken look so tired today? Mengapa si Ken terlihat begitu letih hari ini? Kita harus cari jawaban yang berkaitan dengan reason. Yang A jawabannya I think he went home. Saya pikir dia pulang ke rumah. Ini bukan reason, tapi statement. Kedua, dia jawab because he worked until midnight. Karena dia bekerja sampai larut malam. Dan ketiga, yang C, he tried to look for it. He tried to look for it. Dia mencoba untuk mencarinya. So, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan why tentang reason adalah B. Kenapa? Di sini ternyata sudah juga diberikan clue bagi kita karena ada because sebagai penunjuk untuk jawaban reason. Alright, so kita masuk ke soal nomor 7. Number 7. Would you like to go to a play with me sometime? A. Sure, I love going to the theater. B. No, I don't know how to play that game. C. That's one of my favorite plays. Alright, yang nomor 7 ini soalnya dimulai tadi dengan pertanyaan would you like? Nah, biasanya ini merupakan pertanyaan terkait dengan invitation, mengundang seseorang. Would you like to go to a play with me sometime? Maukah kamu, sudihkah kamu pergi melihat a play, sebuah pertunjukan dengan saya? Nah, the questioners ask
penanya meminta woman if she would like to go to a play atau melihat seperti teater, pertunjukan. Nah, mana jawaban yang tepat? Jawaban yang A, dia bilang sure, I love going to the theater. Ingat tadi play, kata key-nya ada play. Play di sini berkaitan dengan pertunjukan-pertunjukan. Maka jawaban yang A itu menjadi jawaban yang tepat. Yang B dia bilang, no, I don't know how to play the game. Tidak ada kaitannya. Memang memiliki kata yang sama, play dan play, tapi memiliki makna yang berbeda. Satu, play bermakna pertunjukan or production at a theater. Yang kedua adalah play untuk penggunaan kata kerja untuk menunjukkan kegiatan seperti game. Ya, yang C, that's one of my favorite plays. Nah, sangat tidak nyambung sekali karena dia mengajak untuk menonton pertunjukan, bukan menunjukkan favorit place-nya. Alright, now we come to number 8. Number 8. How far did you walk? A. To the left. B. About 10 blocks. C. For an hour. Alright, nomor 8 ini pertanyaannya dimulai dengan how far. How far berarti ini adalah pertanyaan terkait dengan supplies a distance. Jawabannya harus berkaitan dengan distance. How far did you walk? Seberapa jauh kamu berjalan? Nah, yang A dia bilang to the left. Tidak ada kaitannya dengan distance atau supplies of distance. Yang B jawabannya about 10 block. Nah, berarti inilah respon yang tepat. Yang C, for an hour. For an hour adalah tentang timing. Tapi di sini adalah supplies of distance yang harus kita cari. Jadi berapa jauh kamu berjalan? Kira-kira 10 blocks. So B is the correct choices. Now we come to number 9. Number 9. Whose keys are these? A. I don't know who skis the best. B. For his hotel room. C. I think they're Robert's. Alright, nomor 9 ini pertanyaannya dimulai dengan whose. Nah, jika pertanyaan dimulai dengan whose, maka ini kaitannya dengan pertanyaan possessive, kepemilikan. Jadi, kita harus cari jawabannya yang berkaitan dengan possessive adjective atau kepemilikan. Pertanyaannya adalah whose keys are these? Kunci siapa ini? Atau kunci ini milik siapa? Nah, bisa seperti itu. Jawaban yang A, I don't know whose keys the best. Tidak cocok. Yang B, yang A itu saya nggak tahu ski siapa yang paling bagus. Yang B, for his hotel room. Untuk his hotel room. Is not belong to some things. Nah, yang possessive adalah I think they are Roberts. Roberts-nya pakai S di atas berarti kepemilikan si Roberts. Nah, jadi kuncinya milik si Robert. So the answer is C. Hati-hati ya dengan soal whose atau possessive adjective. Kita harus be careful with the apostrophe S. Okay, this is the last. Here we go. Number 10. Where's a good seafood restaurant? A. There's a great one on Bayside Avenue. B. I'll meet you there at 7. C. It's in the kitchen. Alright, soal nomor 10 dimulai dengan where. Where's a good seafood restaurant? Berarti ini jawabannya harus berkaitan dengan a place, tempat. Nah, choice A, dia bilang tadi there's a great one, soalnya there's a great one on Bayside Avenue. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat karena menjelaskan tempat.
Dia bertanya, di mana restoran yang bagus untuk seafood? Katanya yang paling bagus itu di Bayside Avenue. Sedangkan pilihan yang B, I'll meet you there at 7. Nanti kita ketemu jam 7 ya di sana. It's not the correct one. Yang ditanya adalah restorannya di mana. Nah, yang dijawab timing kalau yang B. Salah. Yang C, it is in the kitchen. Yang kitchen is place tapi bukan jawaban yang cocok untuk makan seafood. Yang ditanya restoran seafood. Tapi yang C jawabannya kitchen, tempat untuk cook something. So the correct answer is A untuk menjawab pertanyaan nomor 10. Alright, my awesome student, para intelektual muda yang sudah mendengarkan terkait dengan question and response untuk soal TOEIC part kedua, ujian part kedua, ada 10 contoh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. So actually I just help you to untuk mendiskusikan dan untuk membahas soal-soal terkait dengan TOEIC, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kamu suka, like, dan kalau tidak suka, gak usah ditonton dan dilanjutkan materi ini. Oke, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.